sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada Diana Syafara Ropiani absen 8, Dino Syahwali Pasha absen 9, Vanandra Novel Midat Kurniawan absen 10, Fiora Marsha Anandia Syaharsha absen 11, dan Risna Andriani absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Yang pertama yaitu terbentuknya Hindia Belanda melalui sejarah koloni oleh Belanda di Indonesia. Hindia Belanda terbentuk melalui sejarah koloni oleh Belanda di Indonesia, dimulai pada abad ke-17 oleh VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pemerintah Belanda mengambil alih kendali setelah VOC bangkrut pada 1800. Kolonisasi berdampak besar pada masyarakat, ekonomi, dan budaya Indonesia dengan sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam berlanjut hingga awal abad ke-20 sebelum gerakan kemerdekaan Indonesia muncul. Pada awal abad ke-17, Jepang tertarik memasuki Hindia Belanda untuk memperluas ekonominya melalui perdagangan global. Motivasi utamanya melibatkan kekayaan alam rempah, terutama cengkeh dan pala. Jepang memiliki motivasi politik dan strategis untuk memperluas pengaruh regional dan memperkuat posisinya. Kombinasi faktor ekonomi dan politik, hal ini mendorong Jepang memasuki Hindia Belanda pada abad ke-17. Halaman selanjutnya yaitu tentang Perang Asia Pasifik. Di sini sudah terdapat anggota-anggota dari Perang Asia Pasifik yang terdiri atas pihak sentral, yaitu Jepang, Jerman, Nazi, dan Italia. Dengan pihak sekutu, Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Soviet, Britania, Filipina, Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Perang Asia Pasifik berlangsung pada tahun 1937 sampai dengan 1945 di wilayah Samudra Pasifik beserta pulau-pulaunya dan di Asia. Perang Asia Pasifik memiliki dampak besar pada dunia. Perang ini di Jepang lebih dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya ada akibat Perang Asia Pasifik. Yang pertama yaitu kekalahan Jepang menyebabkan kehilangan wilayah jajahannya. Yang kedua, beberapa negara dijajah oleh Eropa meraih kemerdekaan termasuk Indonesia. Yang ketiga, Kaisar Jepang kehilangan status dewa dan Amerika Serikat. Sebagai pemenang perang tidak mengadili Hirohito untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia. Yang keempat, Jepang dibatasi memiliki angkatan perang hanya jika diizinkan pasukan pembela diri. Kemudian terdapat tokoh dan pemimpin Perang Asia Pasifik. Bisa dilihat di kolom bawah. Halaman selanjutnya mengenai ABDACOM. ABDACOM yaitu Amerika, British, Dutch, Australian Command, adalah aliansi komando tertinggi sekutu di Asia Tenggara yang diperkasai oleh Amerika Serikat untuk melawan Jepang. Didirikan pada 10 Januari 1942 di Bandung dengan tugas utamanya mempertahankan kendali atas Malay Barrier, yaitu sebuah garis yang membentang di semenanjung Malaya melalui Singapura dan pulau-pulau lainnya di selatan Hindia Belanda. Menyusul ABDACOM, Presiden Amerika Serikat menerapkan embargo baja dan besi tua kepada Jepang dan juga pembekuan semua aset Jepang. Selanjutnya Amerika Serikat menerapkan embargo minyak bumi. Penerapan embargo minyak bumi merupakan ancaman besar bagi Jepang, sebab Jepang sangat tergantung pada minyak Amerika Serikat, baik untuk menjalankan mesin-mesin industrinya maupun untuk keperluan perang. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerah tanpa peringatan di pangkalan Amerika Serikat, karena wilayah tersebut adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Asia. Tujuan penyerangan tersebut adalah untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat di pangkalan menjadi penghalang ekspansi Jepang. Peristiwa ini merupakan awalan dari Perang Asia Timur Raya. Setelah menghancurkan Pearl Harbor pada tanggal 10 Desember 1941, Jepang menduduki Filipina dan mendekati Burma. Pada tanggal 16 Januari 1942, Jepang mendarat di Kalimantan dan menguasai daerah tersebut.
fokus pada kekayaan minyak di Tarakan dan Balikpapan. Jepang meluas ke pusat kekuasaan Belanda di Sumatera, Jawa, dan daerah strategis lainnya. Pada Februari 1942, Jepang mendarat di Indramayu, Sragen, Surabaya. Dan pada bulan Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Oleh Jepang, Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Menghadapi serangan kilat Jepang tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak berdaya untuk menghadapinya. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jenderal Terpoorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada Jepang. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati tersebut, maka wilayah Indonesia secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang atas Indonesia memiliki tujuan. Yang pertama, Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Yang kedua, Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang. Hal tersebut karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Yang ketiga, Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Adapun untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Namun, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Belanda. Yang keempat, Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda membawa perubahan besar bagi Indonesia. Secara politik, pemerintahan kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan militer Jepang dengan pembentukan organisasi-organisasi politik Indonesia. Secara ekonomi, Jepang menguasai sumber daya alam dan menerapkan sistem kerja paksa. Secara sosial, pendudukan Jepang menyebabkan penurunan kesejahteraan dan kekejaman terhadap rakyat Indonesia. Secara budaya, bahasa resmi diubah menjadi bahasa Jepang dan budaya Jepang diintroduksi melalui sekolah dan media massa, serta menghilangkan pengaruh budaya barat dari Indonesia. Propaganda Asia Timur Raya juga mempromosikan budaya Jawa dan Bali. Secara militer, melibatkan pembentukan pasukan sukarela Indonesia oleh Jepang, seperti Heiho dan Peta. Pasukan ini mendapat latihan dan persenjataan dari Jepang, berperan dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.